Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali berjumpa dengan saya Dedi R. Ghazali. Pada video kali ini saya akan kembali mengajak teman-teman untuk berlatih latihan soal tes TWK. Nah, ini soal-soalnya di luar nalar teman-teman. Opsinya mirip-mirip sehingga akan kebingungan untuk mencari jawaban yang paling tepat. Jadi pantas ya kalau nilai TWK-nya itu banyak yang anjlok. Tapi nggak masalah, kita belajar bareng. Di video kali ini saya sediakan 5 soal yang di luar nalar semuanya. Tapi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Kita mulai dengan soal yang pertama. Oke, ini dia soal nomor 1. Silahkan coba selesaikan dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis teman-teman semuanya. Oke, waktunya habis ya. Kita lihat nih. Ini ada sebuah pertanyaan yang merupakan makna dari Sumpah Pemuda. Makna dari Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini kan tahun 1928. Nah, kalau kita berbicara Sumpah Pemuda, kita berarti kaitannya dengan nasionalisme. Kalau kita berbicara nasionalisme, kaitannya dengan persatuan dan juga terkait dengan identitas. Identitas dan juga terkait dengan kebangsaan. Oke. Kita lihat. Nah, ini ada poin-poin nih, ada 6 poin. Nah, kalau teman-teman menemukan soal dengan poin-poin seperti ini, kalau menurut saya ya, tips dari saya justru carilah yang tidak termasuk ke dalam pertanyaan. Misalkan, yang merupakan makna dari Sumpah Pemuda dari poin di atas. Nah, teman-teman langsung cari yang bukan merupakan makna Sumpah Pemuda itu yang mana. Nah, kalau saya ya, ini di poin 6 itu jelas bukan. Kenapa bukan, Bang? Ya, karena kan organisasi pergerakan nasional itu sejak Budi Utomo, teman-teman ya. Budi Utomo. Budi Utomo. Oke. Berarti 6 enggak, 6 enggak, 6 enggak. Lalu mana lagi nih kira-kira yang tidak ya? Yang tidak itu ini nih, 2 teman-teman. Menjadi awal keinginan untuk melepaskan diri dari penjajahan. Ini kan sudah sejak pergerakan nasional. Pergerakan nasional. Bahkan sebelumnya itu sudah ada perjuangan kemerdekaan, bukan ketika Sumpah Pemuda terjadi. Jadi poin 2 dan 6 itu tidak masuk. Oke, 2 enggak, jelas jawabannya adalah B. Kita cek. Nomor 1, menjadi awal dari tumbuhnya kesadaran hidup berbangsa dan negara. Oke, ini masuk. Sumpah Pemuda, nasionalisme itu kesadaran kebangsaan. Yang 3, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Oke, itu masuk karena bahasa persatuan. Kita berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, terus berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itu ya. Yang 4, munculnya lambang-lambang pemersatu seperti bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya. Ini juga masuk, teman-teman. Loh, Bang, bendera dan lagu Indonesia Raya kan setelah kemerdekaan. Salah, Bos. Lagu Indonesia Raya itu pertama kali dikumandangkan justru ketika Sumpah Pemuda, gitu ya. Yang 5, menggalang dan memperkokoh persatuan dan kesatuan. Ini juga jelas masuk. Jadi makna penting Sumpah Pemuda itu adalah ini, menjadi awal tumbuhnya kesadaran, menjadikan bahasa Indonesia bahasa persatuan, munculnya lambang-lambang negara seperti merah putih dan Indonesia Raya, menggalang dan memperkokoh persatuan dan kesatuan. Jadi jawabannya untuk soal nomor 1 itu adalah B. Oke, gimana? Next ya. Next, soal nomor 2. Nah, ini soalnya pendek banget dan ini soal FR tahun 2023. Kemarin ada yang bilang ke saya, Bang, kemarin saya dapat di tahun 2023 itu
pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Oke, 30 detik, Bos. Yuk, coba dulu diselesaikan. Oke, waktunya habis teman-teman untuk soal nomor 2. Nah, ini pertanyaannya pendek banget. Pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau lihat opsinya, ini opsinya kok positif semua, Bang. Oke, bener, opsinya positif semua, teman-teman. Nah, kita lihat. Mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Wah, ini bagus. Menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagus. Menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Nah, kalau ada opsi semacam ini jangan dipilih teman-teman. Maksudnya apa? Jangan memilih opsi yang sifatnya mengambang, nggak lugas. Yang C itu kan nggak lugas ya, menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar itu bangsa yang seperti apa, kan gitu. Jadi C jangan dipilih, C jangan dipilih. Yang D, menciptakan rasa nasionalisme yang tinggi bagi seluruh warga negara. Nah, persatuan dan kesatuan itu kan juga nasionalisme, teman-teman ya. Jadi nasionalisme kan tujuan pentingnya menciptakan persatuan dan kesatuan. Jadi itu dua hal yang sama, dua hal yang beririsan. Tentu ini jangan dipilih ya. Karena itu dua hal yang beririsan, persatuan dan kesatuan dan nasionalisme. Yang E, mempertahankan ideologi bangsa yaitu Pancasila. Oke, tinggal ada opsi A, B, dan E. Nah, kalau ada opsi-opsi semacam ini, carilah opsi yang sudah merangkum semua dari jawaban yang ada ya teman-teman. Maksudnya merangkum itu seperti apa, Bang? Mencapai masyarakat adil dan makmur, mempertahankan ideologi bangsa yaitu Pancasila, itu menjadi bagian dari ini teman-teman. B, menjaga dan mempertahankan NKRI. Oke ya. Jadi makna penting persatuan dan kesatuan, kenapa kita negara kesatuan, kenapa ada Bhinneka Tunggal Ika, itu ya makna pentingnya itu menjaga dan mempertahankan NKRI atau menjaga kedaulatan, menjaga dan mempertahankan, kedaulatan negara. Oke, itu makna pentingnya. Oke ya. Soal nomor 2 jawabannya adalah B. Mantap. Gimana? Sulit-sulit ya? Nggak apa-apa. Next ya, ke soal nomor 3. Nah, ini soal nomor 3 nih. Ini juga kemarin dapat masukan dari yang ikut tes CPNS tahun 2023. Ditanyakan terkait dengan mediasi. Ada juga yang mengatakan saya dapat kompromi itu apa, Bang? Nah, kurang lebih seperti inilah soalnya ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan nih. Konflik dapat terjadi di masyarakat yang heterogen. Heterogen itu berbeda-beda majemuk ya teman-teman ya. Multikultural. Meski demikian, cara penyelesaian konflik tidak boleh dengan cara-cara kekerasan. Konflik dapat diselesaikan dengan mediasi yaitu. Jadi pertanyaannya adalah mediasi itu apa sih? Pasti ada yang bingung loh, Bang. Mosok soal TWK seperti itu, Bang. Itu berarti keluar dari tema. Tidak, teman-teman ya. Jadi ini masuk ke dalam tema kewarganegaraan juga, terutama dalam tema persatuan dan kesatuan, tema nasionalisme, tema integrasi nasional terkait dengan konflik. Jadi di Indonesia itu mengenal 4 cara untuk penyelesaian konflik ya teman-teman, yang bisa membuat perpecahan. Salah satunya mediasi. Kalau mediasi itu apa sih?
Nah, kalau teman-teman sering dengar berita, sering baca-baca di berita, saya yakin ini pertanyaan yang mudah. Mediasi itu penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga. Nah, kalau teman-teman bermediasi kan harus ada pihak ketiga yang menjadi perantara mediasi ya, pihak ketiga. Jadi jawabannya C, teman-teman. Oke, kalau B, penyelesaian konflik jalur hukum, ini namanya adjudikasi. Adjudikasi. Oke. Kalau penyelesaian konflik dengan jalan damai, ini namanya kompromi. Kompromi. Penyelesaian konflik dengan kesepakatan bersama itu juga masuk kompromi. Mengakomodasi kepentingan pihak yang berkonflik itu juga masuk ke kompromi, teman-teman ya. Jadi jawaban paling tepat itu adalah C. Mediasi itu penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga. Gimana? Ayo. Nah, ini ya. Nah, akomodatif caranya menyesuaikan diri, mediasi itu penyelesaian konflik pihak ketiga, kompromi, jalan damai, adjudikasi, penyelesaian melalui pengadilan. Jadi jawabannya apa tadi kok ya di sini ya? D ya. Jawabannya C kok. C teman-teman. Ini belum saya ubah ya. C. Kebiasaan. Di sininya belum tak ubah. Tapi penjelasan sudah diubah, tapi di opsinya yang belum diubah. Jadi jawabannya adalah C, teman-teman ya. Oke, gimana? 3 nomor, mantap ya. Oke, sebelum lanjut teman-teman. Nah, ini bagi teman-teman yang pengen ikut bimbel ya. Saya ngajar TWK 9 kali pertemuan di bimbel siap dinas. Itu harganya 299K. Banyak yang bilang, Bang, kok mahal banget? Ya, itu kan lengkap. Sudah TIU, TKP, dan TWK. Nanti TWK saya yang ngajar 9 kali pertemuan. Total ada 24 pertemuan. Nah, teman-teman nanti juga akan mendapatkan 13 paket tryout dari tim siap dinas. Kalau teman-teman beli itu, satu paketnya itu ada yang harga 10.000, ada yang harga 15, ada yang harga 20. Kalau terupdate itu rata-rata 15. Nah, teman-teman sudah include nih 13 paket tryout terupdate. 13 loh bos, banyak itu. Masih saya tambah lagi nih keuntungannya. Nanti akan saya berikan bonus berupa ebook TWK seharga 50.000 teman-teman ya. Yang pengen daftar paling lambat tanggal 15 Agustus. Untuk pendaftaran bisa via WhatsApp. Linknya ada di deskripsi ya teman-teman ya. Oke, cukup promosinya. Lanjut ke soal nomor 4. Oke, ini soal nomor 4 teman-teman. Nah, ini juga FR dari tahun 2023, bukan yang sedang berjalan ya, tapi tahun kemarin. Yang ditanyakan terkait dengan toleransi. Oke, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis teman-teman untuk soal nomor 4. Ya, soal nomor 4. Nah, ini yang ditanyakan sikap toleransi. Toleransi itu apa sih, Bang? Toleransi itu ini ya. Toleransi itu intinya sebenarnya cuma 3 ini. Yang pertama itu adalah menghormati. Menghormati. Yang kedua, menghargai. Menghargai. Dan yang ketiga itu saling mengerti. Saling mengerti. Nah, ketika ada sikap-sikap yang menghormati, menghargai, saling mengerti, berarti itu masuk ke dalam ranah toleransi, teman-teman. Kita lihat yang A, tidak memaksakan agama. Oh, berarti ini masuk ya. Satu itu masuk. Kenapa masuk? Karena dia termasuk penghormatan terhadap perbedaan agama. Oke, yang 2, saling menghormati dan mengerti satu sama lain. Oh, ini juga masuk, bos. Namanya juga toleransi, berarti saling menghormati dan mengerti. Oke, yang 3, ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Ini tidak ada unsur menghormati, tidak ada unsur menghargai, dan juga saling mengerti. Oke. Yang 4, bersikap tenggang rasa dan tepa selera. Ini juga tidak ada kaitannya dengan menghormati, menghargai, saling mengerti. Yang 5, mengedepankan musyawarah mufakat. Ini juga enggak ya teman-teman ya.
Yang 6, tidak melanggar hak orang lain. Oke, ini masuk. Tidak melanggar hak orang lain itu berarti menghargai orang lain. Kan gitu, menghargai hak orang lain. Jadi jawaban paling tepat itu 126. 126. Oke, B bos untuk soal nomor 4. Jawabannya B ya teman-teman. Nah, ya, B. Oke, jawabannya B, bener nih. Oke, unsur toleransi itu ada 4 teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa pahami. Yang pertama itu kebebasan, kemerdekaan, mengakui hak setiap orang ya, menghormati dan saling mengerti. Jadi kalau saya yaitu tadi intinya menghormati, menghargai dan saling mengerti, kan gitu. Ya, oke, soal nomor 4 jawabannya B. Next. Soal terakhir bos, soal nomor 5. Nah, ini juga jawabannya mirip-mirip semua. Oke, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis teman-teman untuk soal nomor 5. Nah, ini soal nomor 5. Ini juga jawabannya mirip semua, bos. Arus globalisasi yang pesat membuat pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa semakin kuat. Berbagai budaya asing tersebut dapat dengan mudah masuk dan diakses melalui berbagai media, terutama media elektronik. Hal ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu, nah, kita lihat opsinya. A. Mengurangi wawasan masyarakat terhadap budaya sendiri. Oke. Mengurangi wawasan. Kalau wawasan berkurang itu bukan pengaruh budaya asing, tapi kurangnya pendidikan ya teman-teman ya. Namanya wawasan pendidikan ya. Berarti yang A itu enggak ya. Kan yang ditanyakan penghambat ya. Kenapa bisa menghambat budaya asing itu? Kenapa bisa menghambat persatuan dan kesatuan kan gitu. B. Menciptakan masyarakat yang apatis terhadap budaya bangsanya sendiri. Oke, masyarakat yang apatis. Apatis itu nggak mau tahu ya, nggak mau tahu dengan budayanya sendiri. Oke, ini oke lah kita save dulu. Yang C. Melunturkan semangat memajukan budaya bangsa sendiri. Oke, ini juga positif banget. Melemahnya nilai budaya bangsa. Oke, ini juga positif. Menghapus nilai-nilai kearifan lokal. Nah, ini jelas hendak ya. Kearifan lokal itu tidak akan terhapus teman-teman ya. Itu karena sudah melekat ya dalam diri bangsa Indonesia. Itu nggak akan terhapus. Kalau luntur masih bisa, melemah masih bisa. Tapi kalau benar-benar terhapus itu sulit sekali karena sudah melekat pada jiwa bangsa Indonesia. Nah, soal nomor 5 ini kata kuncinya itu kepribadian bangsa teman-teman ya. Jadi ingat, budaya itu bukan hanya soal tarian, bukan hanya soal bahasa, tapi budaya itu lebih kepada etika dan moral. Terus juga masuk ke perilaku. Maksudnya apa? Contoh budaya asing yang bertentangan dengan kepribadian bangsa. Itu misalkan teman-teman ya, cara berpakaiannya itu meniru budaya asing, meniru barat. Terus banyak bahasa-bahasa yang tidak gaul, yang terlalu gaul dan jorok dan lain sebagainya, seks bebas. Nah, itu yang dimaksud budaya asing yang melemahkan kepribadian bangsa. Berarti yang dilemahkan itu nilai-nilai budaya kita. Berarti jawabannya itu adalah D ya teman-teman ya. Dengan melemahnya nilai budaya bangsa, pengaruh budaya asing itu kan bisa hedonisme, terus juga konsumtivisme, westernisasi dan lain sebagainya. Itu akan melemahkan nilai budaya bangsa, terutama generasi muda, melemahkan etikanya, melemahkan moralnya, sehingga apa? Sehingga akan memecah belah persatuan dan kesatuan gitu yo. Jadi nggak pedulilah dengan bangsa Indonesia ini kan gitu. Jadi jawabannya adalah D teman-teman untuk soal nomor 5. Dan ini pembahasannya. Ini ya teman-teman ya. Kok A sih? D ya? Wah, ini juga lupa belum saya ganti untuk jawabannya. Yang paling tepat D teman-teman ya, bukan A ya, D. D.
Oke, 5 soal sudah berlalu teman-teman. Gimana soalnya? Mantap-mantap ya. Nah, kalau yang pengen ikut bimbel di tadi, yang siap dinas tadi, nanti TWK 9 pertemuan sama saya ya, soal-soalnya model seperti ini, insya Allah teman-teman ya. Oke ya, ini untuk soal terakhir, sudah 5 soal. Berakhir juga video kali ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Berikan dukungan agar channel ini semakin maju, semakin berkembang dengan memberikan like, subscribe, komentar, dan membagikan video-video di channel ini. Yang mau sawar-sawir juga bisa di Saweria, link ada di deskripsi teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, dan saya doakan teman-teman sukses CPNS tahun ini. Amin Allahumma, amin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.